Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anggi Puspita Marani. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan akan mempresentasikan mengenai Psychiatric Nursing Care dalam mengeliminasi gangguan mental masyarakat selama pandemi COVID-19 di era Society 5.0. Nextnya. Di sini ada pengertian teknologi itu sendiri. Nah, teknologi menurut Joyo Hadikusumo itu merupakan bidang yang di dalamnya terdapat ilmu sains sama ilmu kerekayasaan. Lalu juga ada pengertian menurut Pur Bahajua, teknologi mengarah kepada ilmu pengetahuan mengenai bidang teknik yang dapat diimplementasikan dalam industri tertentu. Lalu teknologi ini juga memiliki nilai mutu dan nilai tambah, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi ini merupakan hasil suatu proses yang tentunya dibuat manusia yang berada dalam bidang teknik tertentu untuk menghasilkan sesuatu dan memiliki nilai mutu tersendiri. Nah, selanjutnya ada pengertian Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini mendefinisikan bahwa teknologi ini merupakan media penunjang manusia untuk menyelesaikan tantangan kehidupan. Jadi, konsep dari Society 5.0 ini menggambarkan bahwa teknologi lah yang menunjang kebutuhan manusia seperti itu. Dengan adanya teknologi, maka manusia akan lebih produktif lagi. Tentu akan lebih menciptakan sesuatu yang baru yang bisa bernilai dan memiliki mutu tersendiri. Nah, karena adanya COVID-19 yang saat ini telah kita ketahui sebagai pandemi, maka akan berdampak besar bagi masyarakat banyak. Maka dari itu, pemerintah pun sudah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini bertujuan untuk minimalisasi penularan wabah COVID-19 itu sendiri. Namun, karena adanya PSBB itu sendiri, tentu akan berdampak bagi masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Nah, di sini ada survei dari PDSKJ itu sendiri menyatakan bahwa 64,3% dari 1.522 responden memiliki masalah kesehatan mental, di mana masalah tersebut merupakan cemas dan depresi yang dalam bentuk khawatir yang berlebihan, hilangnya kenyamanan, ketenangan, mengalami gangguan tidur, dan kewaspadaan yang berlebihan. Lalu juga ada survei dari WHO di mana WHO menyatakan bahwa ada peningkatan akses kesehatan sekitar 83% dari 130 negara layanan kesehatan mental. Nah, dari kedua survei tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 itu menyebabkan atau berpotensi memicu masalah kesehatan mental masyarakat Indonesia, sehingga produktivitas manusia itu menurun. Dan saya memunculkan inovasi untuk menerapkan teknologi dalam lingkup keperawatan untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, di sini ada pengertian gangguan mental itu sendiri. Nah, menurut American Psychiatric Association, gangguan mental ini merupakan masalah kesehatan yang terkait dengan adanya emosi, pemikiran, tingkah laku, dan yang berubah pada suatu individu. Lalu, di sini ada menurut Stewart, gangguan mental itu merupakan disfungsi dari psikologis pada individu, sehingga individu tersebut mengalami distres dan kualitas hidupnya menurun. Sehingga dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa gangguan mental ini merupakan suatu bentuk masalah psikologis yang menyebabkan individu mengalami penurunan kualitas hidup dan ditandai dengan perubahan perilaku individu tersebut. Nah, COVID-19 ini yang sebagian besar membuat masyarakat harus menjaga jarak dengan orang lain, tentu akan menyebabkan hubungan manusia menjadi sulit, terutama dalam hal pekerjaan, dan akan memicu produktivitasnya menurun, sehingga
masalah-masalah pun berdatangan tidak terkecuali, yakni masalah kesehatan mental itu sendiri. Maka dari itu, seperti yang tadi telah saya sebutkan, teknologi itu sangat diperlukan untuk membantu masyarakat, menunjang masyarakat, kebutuhan masyarakat di era pandemi ini untuk mengatasi gangguan mental. Nah, sampai saat ini sebenarnya pemerintah itu udah melakukan berbagai usaha, salah satunya yakni Sejiwa untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini. Salah satunya ialah layanan bantuan psikologi, yakni seperti yang terlihat itu ada Sejiwa. Nah, sistem dalam Sejiwa ini ialah jadi klien itu akan menghubungi 118 dan memenekan tombol 8 untuk mendapatkan bantuan relawan psikologi dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, dari hasil observasinya itu sendiri bahwa layanan pada batch 1 ini sebanyak 17.088 panggilan aduan masyarakat, hanya sebanyak 14.916 panggilan saja yang diterima oleh 162 relawan yang bertugas. Dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 1.366 aduan saja yang masuk ke relawan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tersebut sebenarnya cukup efektif karena dilihat dari banyaknya jumlah yang masuk, cuma pelayanan masalah psikologinya itu kurang optimal karena adanya kekurangan sumber daya manusia yang melakukan pelayanan kesehatan si sejiwa ini tersendiri. Lalu juga karena pelayanan ini dalam bentuk call, yakni platform via call yang menggunakan pulsa itu kan sudah sangat jarang. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu sudah banyak menggunakan sosial media, maka sebenarnya kurang optimal dari layanan Sejiwa itu sendiri yang menjadi alasannya. Lalu, nah kalau misalnya dari tenaga kesehatan itu sendiri, juga ada founder yang mendirikan Love Care, yakni aplikasi yang menunjang gangguan kesehatan mental masyarakat, yakni yang berperan di sini ialah perawat di era pandemi ini. Lalu aplikasi Love Care ini merupakan aplikasi pelayanan keperawatan yang berbasis teknologi yang diciptakan oleh Veronica Tan untuk menyediakan kebutuhan klien dengan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi sebenarnya di aplikasi Love Care ini tidak hanya ada perawat, namun juga ada caregiver, ada fisioterapis, lalu ada dokter, dan ada tenaga kesehatan lainnya. Nah, masyarakat yang menggunakan aplikasi ini lebih terjamin, lebih mudah, dan lebih terpercaya karena jasa perawatan tersebut dilakukan oleh perawat yang sudah profesional. Dan dari Love Care ini sendiri itu, si kliennya ini juga dapat mengetahui hasil atau rekam medis dari klien itu sendiri yang dapat dipantau oleh dokter dalam masa perawatannya. Nah, Love Care di sini dalam pandemi summer ini bisa menjadi solusinya karena Love Care ini menyediakan layanan yakni ada nurse home care, nurse visit, dan home therapy, di mana nurse home care ini menyediakan layanan berupa jasa perawat profesional selama 12 jam, 24 jam, mingguan, atau bulanan. Sebagai contoh, perawat profesional selama 12 jam, 24 jam, dan mingguan misalnya seseorang ibu yang mengalami gangguan mobilitas itu akan dibimbing oleh perawat untuk mendapatkan mobilitasnya kembali itu misalnya selama 12 jam, 24 jam,
mingguan atau bulanan tergantung dari tingkat keparahan, tingkat kebutuhan perawatan ibu tersebut. Lalu juga ada nurse visit. Nurse visit ini menyediakan layanan keperawatan pertindakan medis, seperti contohnya misalnya suntik, lalu perawatan luka, lalu infus, dan lain-lainnya, dan didampingi oleh terapis yang berpengalaman. Dan juga ada home terapi yang layanan terapi di rumah. Maaf untuk nurse visitnya ini tadi untuk perawatan pertindakan, sedangkan home terapi ini perawatan di rumah dan didampingi oleh terapis yang profesional. Nah, sayangnya pada layanan yang layanan healthcare ini belum tersedia pelayanan untuk gangguan kesehatan mental masyarakat Indonesia, sehingga di sini saya ingin menginovasikan bahwa sebaiknya terdapat pengembangan aplikasi Love Care ini dalam bentuk fitur baru, yakni Psychiatric Nursing Care, untuk menunjang gangguan kesehatan mental masyarakat Indonesia di era Society 5.0 ini dan selama pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya Psychiatric Nursing Care ini direncanakan memiliki keunggulan, yakni terjangkau, lalu penyesuaian jenis kelamin perawat. Di sini maksudnya klien itu bisa memesan perawat sesuai dengan keinginannya. Misalnya klien wanita ingin memesan perawat wanita, itu diperbolehkan. Lalu juga ada praktis dan optimal. Nah, fitur-fitur yang dapat diimplementasikan untuk menunjang Psychiatric Nursing Care ini adanya literatur yang mendukung upaya pencegahan dari masalah psikologis akibat COVID-19 itu sendiri. Seperti literaturnya, misalnya ada buku pedoman yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, yakni buku pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan sebagai strategi untuk mengentaskan masalah kesehatan akibat pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya literatur tersebut itu diharapkan mempermudah masyarakat untuk membacanya kapan saja dan dapat meminimalisir dari masalah-masalah kesehatan mental masyarakat Indonesia. Dan lebih praktis juga karena dapat dibaca di mana saja secara online di aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya video edukasi yang juga dijadikan sumber dari pengetahuan klien mengenai gangguan psikologis manusia. Nah, video edukasinya ini bisa dikemas dalam bentuk yang menarik, seperti dikombinasikan dengan pengetahuan dan animasi-animasi, sehingga klien yang membacanya itu mengerti dan mudah paham akan video tersebut. Lalu selain itu juga ada fitur komunikasi. Di sini maksudnya komunikasi dalam bentuk chat, call, video call antara klien, perawat, atau klien dengan tenaga kesehatan lain untuk melakukan materi edukasi kepada klien tersebut. Video call-nya ini memungkinkan perawat berhubungan dengan klien dengan mudah, karena video call perawat ini dapat melihat secara langsung ungkapan verbal dan non-verbal klien dibandingkan chat, voice call, atau voice note. Nah, fitur komunikasi ini selain bisa dilakukan oleh kliennya juga bisa dilakukan oleh keluarga, sehingga si keluarganya ini juga dapat memantau kondisi dan perkembangan dari kondisi kesehatan si kliennya sendiri. Lalu kami merencanakan pembiayaan atau modal pendirian fitur ini didukung dari alokasi dana dari pemerintah dan PPNI itu sendiri, dan sumber daya manusianya itu dari perawat jiwa dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Dan tentu saja jika saat
fitur yang akan kami kembangkan, yakni adanya pemesanan perawat home care yang sebenarnya udah menjadi basic dari love care itu sendiri, juga harus sesuai dengan proses keperawatan, yakni terdiri dari pengkajian, diagnosis, lalu perencanaan, terus implementasi, dan evaluasi. Nah, dari apa yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masalah psikologis yang terjadi pada masyarakat Indonesia di era pandemi ini benar-benar harus mendapat perhatian untuk pengentasannya dari segala pihak. Untuk itu diperlukan media yang dapat memfasilitasi pengentasan dari masalah tersebut. Salah satunya ialah aplikasi Love Care yang kami inovasikan untuk dikembangkan fiturnya, yakni tambahan layanan keperawatan psikiatrik nursing care, sehingga masyarakat dengan masalah psikologis di era pandemi ini dapat terminimalisasi persentasenya. Nah, sehingga adanya minimalisi masalah psikologis tersebut mendukung kualitas hidup yang lebih tinggi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya kembali di era Society 5.0 itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.